Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya ya tentang warisan. Masalahnya begini Pak Ustadz, ya kita ini berkeluarga lima anak. Nah ini kemudian orang tua saya meninggalkan warisan satu rumah yang sudah menjadi harta waris. Nah, kami berempat ya tidak bisa mendapatkan harta waris itu secepatnya. Lantaran rumah itu ditempati oleh salah seorang saudara kami. Dia sudah berkeluarga, punya istri dan punya anak. Nah, bagaimana ini Pak Ustadz penyelesaiannya? Karena kalau kami ingatkan kepada saudara kami ini ya yang tinggal di rumah itu, dia selalu menyatakan bahwa kami ini tidak punya perasaan, ya, kejam, jahat dan lain sebagainya, mengganggu ketenangan orang lain. Nah, inilah yang membuat kami berempat menjadi ya boleh dikatakan menjadi serba salah ya. Sedangkan di antara ahli waris yang lain ada yang sangat membutuhkan untuk berbagai macam keperluan. Untuk itu Pak Ustadz, saya minta pencerahannya bagaimana cara menyelesaikannya. Rekan-rekan sekalian, inilah persoalan atau fenomena yang seringkali terjadi di masyarakat kita yang diakibatkan karena minimnya pemahaman banyak orang umat Islam dalam masalah ilmu faraid. Ilmu tata cara pembagian warisan. Akhirnya apa? Ya, pembagian warisan ini meningkat masalahnya menjadi kasus waris ya. Bukan pembagian waris tapi menjadi kasus waris. Kalau kita menghitung harta waris itu dan memberikannya ini biasa-biasa aja karena udah ada aturannya. Tapi kalau sudah menyangkut kepada masalah kasus waris, ini bicara tentang rumah tangga, tentang karakter orang, tentang kepentingan dan lain sebagainya. Nah, ini yang jadi semacam itu. Cuma yang perlu saya katakan dalam masalah ini ya, yang harus ya dipahami oleh semua anggota keluarga, bahwasanya ketika orang yang punya harta ya, dalam hal ini orang tua yang punya harta berupa rumah itu meninggal dunia, maka harta itu menjadi harta warisan. Jadi yang orang itu menempati rumah itu sekarang rumah itu sudah menjadi rumah harta warisan ya. Bukan lagi punya milik orang tuanya ya. Dulu iya ketika masih hidup, tapi ketika sudah meninggal maka harta itu kekuasaannya kembali kepada Allah. Maka itu harta waris itu pengelolaannya, manajemennya itu ya sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih hidup orang yang Allah titipkan itu, dia boleh aja memanage sedemikian rupa. Allah berikan kesempatan. Tetapi ketika orang itu sudah meninggal dunia, maka harta itu menjadi harta waris. Nah, jadi 4 orang yang bersaudara ini berhak mendapatkan harta waris itu, ya. Sedangkan yang satu yang tinggal di rumah itu juga dia berhak mendapatkan harta waris itu, tetapi tidak semua rumah itu menjadi harta warisnya dia. Dia akan mendapatkan sebagaimana aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah. Ya,
Jadi yang perlu diingatkan kepada yang menempati rumah itu bahwa sekarang rumah itu bukan lagi rumah orang tua. Karena orang tua sudah meninggal dan rumah yang ditempati itu sekarang rumah menjadi harta waris. Karena sudah menjadi harta waris, maka hak-hak rumah itu ya terbagi menjadi beberapa ahli waris itu. Nah, kan ada 5 termasuk kepada yang menempatinya. Jadi dibagi menjadi 5 bagian. Ini yang harus diingatkan kepada orang yang menempati rumah itu. Lalu yang menempati rumah itu juga harusnya dia sadar kalau dia hanya memiliki sebagian harta di rumah itu. Nah, karena udah menjadi harta waris, maka dia wajib menyadari itu. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana Pak Ustadz? Dia berdalih kalau dia nggak punya rumah. Kalau dia mau pindah atau rumah itu dijual, dia mau tinggal di mana? Kan dalihnya seperti itu. Maka itu persoalan dia sendiri harusnya. Kalau memang dia belum punya rumah atau belum siap, ya karena dana terbatas, lalu dia bermohon kepada 4 saudaranya itu, ya. Dengan menyatakan saya mengakui ini udah menjadi harta waris, bukan harta saya semuanya, cuma sebagian di sini. Tapi berikanlah kesempatan kepada saya untuk menempati rumah ini dulu. Sebelum saya dapat rumah, sebelum kontrak rumah dan lain sebagainya. Nah, itu kalau diizinkan dia berhak tinggal di situ. Ya terserah apakah itu mau bayar kontrak atau mau gratis, itu urusan mereka ya dalam hal itu. Nah, cuma persoalannya menyadari bahwa rumah itu ada rumah juga menjadi milik 4 saudaranya. Kalau dia mau tinggal di rumah itu, ya dia bermohon ya kepada 4 saudaranya. Lalu persoalannya sampai kapan? Jadi harus ada batas waktunya, ya. Yang apa? Yang ditentukan. Kenapa? Karena 4 saudaranya itu juga ingin memanfaatkan rumah warisan itu, entah itu jual dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itulah hadirin sekalian jamaah yang berbahagia, inilah pentingnya kita memiliki ilmu waris. Ilmu waris biar apa? Biar kasus-kasus itu ya bagaimana tidak menjadi kasus. Biar menjadi gampang. Jadi gampang. Ini kan kita kan Allah sudah kasih tahu. Budul muqaddaro, ashabul burudnya, asobahnya Allah udah kasih tahu. Kita tinggal ngebagi doang. Ya, bukan kita nggak perlu ngatur-ngatur. Sudah ada ketentuan-ketentuannya yang Allah berikan dan contoh dari Rasulullah SAW. Oleh karena itulah duduk musyawarah ya, yang menempati rumah itu menyadari bahwa dia sekarang ini butuh rumah itu untuk ditempati sementara, bukan seterusnya, sementara. Kapan waktunya ditentukan. Setelah itu Anda sendiri ya yang mencarikan solusinya untuk keluarga Anda, bukan dibebankan kepada 4 saudara Anda. Dan 4 saudara itu juga harus ya bijaksana ya. Berilah kesempatan kepada saudara itu menempati rumah itu ya dengan batas waktu yang telah ditentukan. Jadi bagaimana supaya keluarga tidak menjadi pecah, tidak ada yang terjolimi, maka bagaimana kita bisa menyelesaikan harta waris yang 1 rumah itu dengan sebaik-baiknya, yang 4 saudara ini memahami, ya, memberikan kebijaksanaan, ya, dipinjamkan dulu, ya. Yang pakai rumah itu juga harus paham, ya, dia itu cuma dipinjamkan dulu berapa tahun, ya, ada batas waktunya, sehingga pada akhirnya rumah waris itu dapat dijadikan solusi ya bagi 5 keluarga yang lain yang sama-sama memang membutuhkan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.